Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pembangunan Pancabodi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan untuk pertemuan kedua kita di matkul kalkulus dengan materi pertidaksamaan dan nilai mutlak. Untuk mengawali kegiatan, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita masuki langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang selang ataupun interval. Jadi ada jenis-jenis selang atau jenis-jenis interval. Cara penulisannya itu ada 3. Yang pertama itu himpunan, yang kedua selang ataupun interval, yang ketiga dengan menuliskan secara grafik. Oke, yang pertama, misalkan ada suatu kondisi, solusi himpunannya adalah X, di mana X kurang dari A. Maka cara penulisan di selangnya atau di intervalnya ialah intervalnya adalah interval terbuka dari minus tak hingga sampai dengan si A. Kemudian cara penulisan grafiknya yaitu dengan grafik seperti ini, tapi A-nya nolnya itu kosong, atau titiknya itu kosong, di dalamnya tidak berisi. Kita lihat nanti contoh selanjutnya mana yang titiknya berisi. Oke, yang kedua itu ada misalkan ada suatu kondisi solusi himpunannya adalah X, di mana X kurang dari atau sama dengan A. Jadi cara penulisan selangnya ialah minus tak hingga sampai A, tapi dia dengan interval yang tertutup, di mana A-nya itu di antara maksud saya kondisi kedua yaitu misalkan ada suatu kondisi solusi himpunannya adalah X, di mana X kurang dari atau sama dengan A, di mana selangnya ataupun intervalnya dituliskan secara minus tak hingga sampai A, tapi A-nya itu dengan kurung siku, kurung yang tertutup, interval yang tertutup. Dan cara penulisan grafiknya seperti ini. Nah, karena dia sama dengan, berarti si A-nya ikut kan? Berarti A-nya itu titiknya yang berisi, bukan titik yang kosong seperti yang di contoh pertama. Oke. Kondisi yang ketiga, X di mana A kurang dari X kurang dari B. Cara penulisan selangnya yaitu A, B dengan interval terbuka keduanya. Nah, cara penulisan grafiknya adalah seperti ini. Jadi X-nya itu adalah di antara A dan B, tapi A dan B-nya tidak ikut. Jadi di titik A dan di titik B itu titiknya tidak berisi atau interval terbuka. Oke, kondisi selanjutnya yaitu X, di mana X itu kurang dari sama dengan A. Maksud saya X itu di mana lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Jadi cara penulisan selangnya yaitu A, B, tapi dengan kurva siku dengan interval tertutup. Cara penulisan grafiknya sama dengan yang kondisi sebelumnya, tapi A dan B-nya itu dengan titik yang berisi. Kenapa? Karena itu sama, ada lambang sama dengannya, jadi A dan B-nya ikut. Tidak seperti yang sebelumnya, A dan B-nya tidak ikut. Dan selanjutnya ada kondisi X, di mana X lebih dari B. Maka selangnya ialah B sampai tak hingga dengan interval terbuka. Dan cara menuliskan grafiknya ya sebagai berikut: B sampai tak hingga, tapi B-nya itu tidak ikut, sehingga di titik B itu
titiknya tidak berisi. Kondisi selanjutnya, X di mana X lebih dari sama dengan B. Jadi selangnya B sampai tak hingga, tapi B-nya ikut. Dan cara penulisan grafiknya seperti ini. Karena B-nya lebih besar atau sama dengan X sama dengan B, maka si B-nya ikut, maka di titik B itu titiknya berisi. Dan yang terakhir itu ada di kondisi di mana X-nya elemen dari bilangan real. Berarti semua anggota tak hingga adalah si X. Dengan grafiknya seperti ini. Karena semua dan tidak ada titiknya, tidak ada batasannya, maka grafiknya seperti itu. Oke, selanjutnya kita memasuki sifat-sifat dari bilangan real. Jadi, di sifat-sifat urutan bilangan real itu ada 3 macam. Yang pertama, trikotomi, yang kedua, ketransitifan, yang ketiga ialah perkalian. Jadi, kondisi pertama ini, jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X kurang dari Y, atau X lebih dari Y, atau X sama dengan Y. Yang kedua, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Dan yang terakhir, misalkan Z bilangan positif dan X kurang Y, maka X dikali Z kurang dari Y dikali Z. Sedangkan bila Z bilangan negatif, maka X dikali Z lebih dari Y dikali Z. Oke, kita masuk ke pertidaksamaan. Jadi, pertidaksamaan itu satu variabel. Adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Jadi, bentuk umum pertidaksamaan seperti ini. AX per BX kurang dari DX per EX. Lebih kurang seperti ini bentuk pertidaksamaan. Dengan AX, BX, DX, dan EX adalah suku banyak ataupun polinom, dan BX tidak sama dengan 0, dan EX tidak sama dengan 0. Oke. Cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan adalah mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Himpunan bilangan real ini juga disebut dengan himpunan penyelesaian atau biasa disingkat dengan HP. Kalau misalnya di soal-soal, carilah HP dari ini gitu. Jadi, cara menentukan himpunan penyelesaian yang pertama itu bentuk pertidaksamaan diubah menjadi seperti ini. PX per QX kurang dari 0. Terus kemudian ruas kiri atau ruas kanan di-nolkan, kemudian menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya. Yang kedua, dicari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut dengan cara PX dan QX diuraikan menjadi faktor-faktor linier dan atau kuadrat. Yang ketiga, gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan. Kemudian tentukan tanda positif dan negatif pertidaksamaan di setiap selang bagian yang muncul. Oke, kita masuk ke contoh menentukan himpunan penyelesaian. Jadi contoh yang pertama itu ada 12 lebih dari sama dengan 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan 6. Jadi angka 2 yang ini kita pindahkan ke kiri dan ke kanan sehingga masing-masing ruas dikurang dengan 2. 12 dikurang 2 lebih dari sama dengan 2x, jadi sama dengan 6 dikurang 2. Selesaikan, 12 kurang 2, 10 lebih dari sama dengan 2x lebih dari sama dengan 4. Untuk cara menyelesaikannya, masing-masing ruas kita bagi dengan 2 supaya x yang menjadi 1. 10 bagi 2, 5 lebih dari sama dengan 2 bagi 2, 1. Kita tulis sebagai x saja. Lebih dari sama dengan 4 dibagi 2, 2. Oke, kemudian kita urutkan mana yang lebih kecil, 2x, 5. Oke, ini hasilnya. Kemudian kita buat garis bilangannya. Ada 2, ada 5. 2 kurang dari sama dengan x. Kurang dari x-nya itu lebih dari sama dengan 2, berarti x lebih 2, berarti x-nya ke kanan. Karena dia ada sama dengannya, berarti 2-nya
ada bulatan tertutup. Kemudian 5 kurang dari sama dengan X-nya itu kurang dari 5. Jadi kalau kurang itu kan ke kiri sampai ke sana. Tapi karena ada sama dengannya, ada bulatan positif. Nah, di mana selangnya yang dilewati oleh keduanya ini? Jadi himpunan penyelesaiannya 2, 5 dengan interval tertutup karena ada sama dengan. Soal kedua, 2 dikurang 5 dikurang 3x kurang dari sama dengan 4. Kita pindahkan 5-nya ke masing-masing ruas sehingga minus 5. 2 dikurang 5 kurang dari min 3x kurang dari sama dengan 4. Karena x-nya ada minus, jadi kita kalikan. Mohon maaf, kita selesaikan dulu ini. 2 kurang 5 minus 3 minus 3x kurang dari sama dengan minus 1. Nah, ini dia baru. Karena x-nya ada minus, jadi kita kalikan dengan minus supaya x-nya menjadi positif. Minus dikali minus jadi positif 3. Karena dikali minus, jadi tandanya berubah bentuk dari yang ke kanan jadi menjadi ke kiri. Minus dikali minus jadi positif, ini jadi pindah jadi 1. Kemudian kita bagi masing-masing ruas dengan 3 supaya x-nya menjadi 1. 3/3 lebih dari x lebih dari sama dengan 1/3. 3 bagi 3 itu 1. Oke, sudah. Kemudian setelah ini kita buat garis bilangan. Tunggu dulu, kita uruti dulu dari yang terkecil. Lebih kecil 1/3 dari 1, jadi 1/3 dari x 1. Kemudian baru buat garis bilangan 1/3 1 1/3. X-nya lebih dari nih, berarti karena ada sama dengannya, berarti si titik 1/3 itu titik yang berisi ke kanan. Nah, kalau 1 lebih dari x berarti dia ke kiri, dan karena tidak ada sama dengannya jadi titiknya tidak berisi kiri. Yang dia lebih keduanya ini, jadi himpunan penyelesaian 1/3 hingga 1. Soal ketiga, x kuadrat kurang 8x kurang 48 kurang dari 0. Nah, cara penyelesaiannya sama seperti persamaan. Kalau misalnya dia ada kurang dari 0 nya atau lebih dari 0, kan tadi kalau misalnya soal sebelumnya jadi tadi ada 3 ruas kan, ada ruas kiri, tengah, dan kanan. Nah, kalau yang soal ketiga ini kita cara penyelesaiannya sama seperti persamaan. Berapa kali berapa hasilnya minus 48, berapa tambah berapa hasilnya minus 8. Itu 4 kurang 12. Terus x kuadrat kurang 12x tambah 4x menjadi minus 8x. 4 kali minus 12 minus 48. Karena ada 2, kita pecah dia menjadi 2. X tambah 4 kurang dari 0. X kurang dari minus 4. Atau yang satu lagi, X kurang 12 kurang dari 0. Maka X kurang dari 12. Oke, kemudian kita gambarkan garis bilangannya. Ada minus 4, ada 12. Nah, cara mencarinya, kita misalkan di sini ada, tengah ini ada 0 kan, di antara 4 dan 12. Di sini kita misalkan ada minus 5, di sini kita misalkan 13. Oke, kita misalkan dulu si X-nya itu minus 5. Kita masukkan ke persamaan yang awal. Minus 5 kuadrat 25, minus 5 dikali minus 8 40, minus 48 berapa itu? 65 kurang 17, berarti di sini positif. Kemudian yang titik ini 0. Jika X sama dengan 0, maka 0 kuadrat 0 minus 8 dikali 0 0 minus 48, jadi hasilnya minus 48. Jadi di sini negatif. Kemudian kita misalkan X sama dengan 13 kuadrat 169, 13 dikali minus 8 minus 104 dikurang 48, 169 dikurang 152 17. Jadi di sini positif karena yang diminta kurang dari 0. Jadi kurang dari 0 itu negatif kan, berarti ini kesini lah jawabannya. Karena dia tidak ada sama dengannya, jadi titiknya tidak berisi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah minus 4 hingga 12. Oke, soal nomor 4, 2x kurang 3 kurang dari sama dengan x tambah 4 kurang dari sama dengan 4x tambah 6. Oke, karena ini ada 3 ruas, jadi kita, karena ada x-nya dan ada x tiap ruasnya, kita selesaikan, kita pecah. Jadi yang kiri duluan dengan yang tengah, nanti selanjutnya kita selesaikan yang tengah dengan yang kanan. Oke, yang pertama 2x dikurang 3 dari sama dengan x tambah 4. Dekatkan yang sama-sama, x-nya 4 ditambah 3. 2 kurang 1, 1. 4 tambah 3, 7. Oke, yang selanjutnya yang kedua, x tambah 4 kurang dari sama dengan 4x tambah 6. Dekatkan, x dikurang 4x, 6 dikurang 4. 1 dikurang 4, minus 3. 6 dikurang 4, 2. Karena kita akan membaginya dengan minus, jadi
kita ubah bentuknya jadi yang kanan dan yang ke kiri minus 2/3. Kemudian kita buat garis bilangan, ada minus 2/3, ada 7, dan di tengah-tengah ini ada karena ini ada sama dengan berarti titiknya berisi. Kita lihat 7, X kurang dari sama dengan 7, X kurang dari berarti kurang dari kesini kan, kurang dari berarti di X kurang dari 7 itu ada 6, 5, 4. Kemudian X lebih dari minus 3, kalau lebih berarti ke kanan. Nah berarti inilah himpunan penyelesaiannya, karena sama dengan dan titik berisi siku, minus 23 hingga 7. Oke, soal nomor 5. 1/X tambah 1 kurang dari 2/3X kurang 1. Oke, kita ke kirikan semuanya. 2 kurang dari 0. Kita kali silang. 3X kali 1, 3X min 1 kali 1, min 1. Kurang 2 dikali X, 2X. 2 dikali 1, 2. Dikali. Oke, 3X dikurang 2X itu X min 1 dikurang 2 minus 3 biarin aja. Sorry. Nah, karena bentuknya tadi udah kayak gini, jadi dia ada jadi 3 macam ketidaksamaan. Yang pertama ada X kurang 3 kurang dari 0, jadi X kurang 3. Yang kedua X tambah 1 kurang dari 0 minus 1. Selanjutnya ada 3X kurang 1 kurang dari 0, 3X sama 1, X kurang dari 1/3. Oke, kemudian kita gambar garis bilangannya. Ada angka berapa aja? Dari yang paling kiri, yang paling kecil ada minus 1, kemudian ada 1/3, yang paling kanan, yang paling besar itu ada 3. Oke, karena ini kurang dari 0, jadi kita buktikan dulu mana yang negatif, mana yang ruasnya yang positif. Oke, karena di sini ada, kita misalkan di sini minus 2, di sini 0, di sini 1, 4. Karena ini kurang dari tidak ada sama dengannya, kurang dari tidak sama dengannya, kurang dari sama dengannya, maka titik 3 itu tidak berisi, titik minus 1 tidak berisi, titik 1/3 juga tidak berisi. Oke, kita misalkan masukkan angka si minus 2 nya. Jika X sama dengan minus 2, maka masukkan ke sini, minus 2 kurang minus 3, minus 5 per minus 2 tambah minus 1 minus 1 dikali 3 dikali minus 2 minus 6 minus 7 dan 5/7. Negatif ya, di sini negatif. Oke, kita masukkan nilai X nya 0. 0 kurang 3 minus 3, 0 tambah 1 1, 3X 3 kali 0 0 minus 1, minus 3 per minus 1, 3 positif. Kita misalkan 1, X sama dengan 1, 1 dikurang 3 minus 2, 1 tambah 1 2, 3 dikali 1 3 kurang 1 2, minus 2/4 minus, kita misalkan X nya sama dengan 4, 4 dikurang 3 1 per 4 ditambah 1 5, 4 dikali 3 12 kurang 1 11, 1/5 5 positif. Karena diminta kurang dari 0, kurang dari 0 itu negatif kan, berarti yang ini kita ambil. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Ada 2 himpunan penyelesaiannya. Yang pertama dari tak hingga sampai minus 1, dan yang kedua 1/3 hingga 3. Baik, sekian untuk materi hari ini. Materi kedua, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya menunggu untuk dikumpulkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oh ya, tugas Anda berada di e-learning ya, dan kumpulkan sesuai prosedur yang ditetapkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.